sistem pertahanan tubuh kita, bukan semua organisme ya. Jadi pada mata kuliah imunologi ini kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh manusia. Jadi bukan semua organisme. Kita nggak belajar tentang hewan, kita nggak belajar tentang sistem pertahanan tubuhnya bakteri, enggak. Kita akan belajar sistem pertahanan imun manusia. Kalau waktu kalian udah dapat parasitologi kan ya dengan saya juga ya, mikrobiologi secara keseluruhan dari beberapa dosen di biologi. Kalau pada saat mikrobiologi kita belajar tentang bagaimana organisme masuk ke dalam tubuh kemudian berkembang biak, kalau pada imunologi kita balik nih. Kita balik sekarang bagaimana respon tubuh ketika beberapa mikroba itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh kita merespons terhadap apa-apa yang masuk dari luar. Karena kalau nggak masuk kita nggak akan bisa merespon. Kalau dia masih di luar tubuh kita nggak akan bisa direspon ya. Dan untuk kali ini saya dan Pak Ian dan Pak Martadi mungkin akan lebih banyak bicara tentang molekul dan sel. Jadi kita nggak bicara jaringan, nanti kita juga nggak bicara sistem besar. Nanti akan saya kenalkan global dulu keseluruhan sistem imun kita, kemudian nanti akan kita bahas per komponen ya. Dan karena kalian sudah terbiasa dengan kuliah daring, juga sudah terbiasa dengan saya, tolong ketika saya bertanya ada yang menjawab, atau ketika di tengah-tengah saya menjelaskan kalian ada yang ditanyakan, potong saja penjelasan saya, nggak apa-apa. Boleh raise hand dulu atau langsung open mic, nggak apa-apa. Tapi sampaikan, Bu, saya ingin bertanya. Atau Bu, ada yang saya nggak mengerti, tolong diulangi lagi. Nggak apa-apa. Oke ya? Sampai di sana gimana? Baik, Bu. Mengerti, Bu. Baik, Bu. Oke. Mungkin untuk sementara jadwal saya akan sampaikan, tapi saya belum sempat lihat tanggal ya. Oke, coba saya akan share track ya. Sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, jadi ini nanti deskripsi mata kuliahnya. Kalian semester 4 kan ya? Betul, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Jadi ini deskripsi mata kuliahnya bahwa apa yang nanti akan kita pelajari adalah ya ini tentang sel molekul yang terlibat dalam sistem imun manusia. Kemudian nanti untuk antibodi spesifik nanti akan dipelajari tentang struktur molekulnya. Kemudian kalau komponen-komponen sistem imun nanti kita akan belajar mekanismenya satu persatu. Kemudian juga nanti kita akan bersama-sama belajar tentang antigen antibodi, kemudian bagaimana reaksi dasarnya.
untuk imunohistokimia. Kita nggak akan belajar gangguan sistem tubuh karena itu nanti kita akan belajar di terapi. Ya. Nah, kemudian untuk pustaka saya pakai Abas. Ini mohon maaf ini ada yang 2018 tapi itu masih dalam bentuk e-book, silahkan kalian download. Kemudian nanti akan ada satu tugas untuk kalian. Kita bagi dosennya gitu ya. Nanti masing-masing dosen punya otoritas untuk memberikan kalian nilai. Ya. Nah, ini. Jadi nanti ini boleh kita negosiasikan ya. Kehadiran dan keaktifan di kelas. Harusnya saya nilai 20%, tapi ini biasanya nggak sulit saya lakukan karena kalian anaknya banyak. Ya. Tapi tetap untuk anak-anak yang aktif di kelas akan ada nilai plusnya karena akan saya catat. Gitu. Nanti akan saya tambahkan di nilai tugas ini. Ini nanti nilai tugasnya diberikan oleh dosen masing-masing dan saya selaku koordinator nanti akan memberikan masukan pada dosen-dosen lainnya bahwa kalau di kelas saya anak ini yang aktif ya. Jadi total itu nanti nilainya 60% di sana ya. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester akan masing-masing diberikan nilai 20%. Tetapi kalau terjadi kecurangan pada ujian ini ya, itu akan mempengaruhi nilai kalian yang 60% ini. Karena 60% ini kami anggap sebagai proses kalian belajar, bagaimana kalian belajar, bagaimana kami menanamkan nilai-nilai soft skill, mengapa harus jujur, mengapa harus berkomunikasi gitu ya. Dan ketika di sini terjadi kecurangan, nah ini kami anggap prosesnya gagal. Gitu. Ya. Jadi tolong jangan karena dianggap, ini kan cuma 20% kemudian kalian semau-maunya. Tidak. Yang 20% ini akan berpengaruh terhadap yang nilai 60% ini. Kenapa? Karena ini adalah hilir dari proses yang telah kita lalui. Jadi kalau di 20% ini kalian melakukan hal-hal yang melanggar, kami anggap yang 60% ini gagal kita lalui. Karena artinya apa? Kalian nggak berproses. Gitu. Itu ya. Sampai sana, deal ya. Ada yang mau usul? Ada? Nah, perkuliahan ini saya rancang 15 kali pertemuan, include dengan ujian tugas TS dan UAS. Nah, kalian berhak untuk tidak hadir sebanyak 25% dari keseluruhan pertemuan, tapi nanti ini akan dihitung lagi oleh fakultas. Jadi saya tidak punya wewenang untuk mengubah nanti absen yang keluar dari fakultas gitu ya untuk ujian akhir semester nanti. Jadi tolong dicermati itu. Kalau dari saya sendiri sih nggak masalah kalian nggak pernah hadir gitu ya. Tapi tetap ketika kalian nggak hadir mungkin nanti prosesnya nggak akan kita nilai. Gitu. Nah sebenarnya ini sudah ada ya mahasiswa yang menyontek atau bekerja sama saat UTS dinyatakan gagal dengan nilai E setelah mendapat 2 kali peringatan. Artinya apa? Ketika kita beritahukan tolong jangan menyontek itu kita nggak tahu nanti mungkin UAS atau UTS kita lakukan dengan Webex dan kalian ada di kamera kami gitu. Dan ketika kalian ada indikasi menyontek, setelah kami peringatin 2 kali kalian tetap menyontek, itu nanti akan langsung dapat gitu ya. Kemudian ini jadwalnya. Ya, nanti dari saya itu akan kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pertemuan. Jadi sampai dengan UTS kalian dengan saya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan 4 kali masing-masing untuk Pak Martadi dan Pak Ian. Gitu. Ya.
Jadi nanti jadwalnya seperti ini. Untuk tugas, nanti kalian boleh silahkan membagi diri menjadi 14 kelompok di masing-masing kelas dengan pembagian materinya seperti ini. Ya. Oke ya, nanti saya berikan pada Korma untuk kalian lebih jelas. Jadi masing-masing kelas dibagi 14 kelompok. Kemudian dengan pembimbing materi seperti ini. Jadi yang memberi nilai tugas kalian adalah orang-orang yang tercantum di sini. Gitu. Ya. Oke ya. Udah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu lagi? Dari saya tidak, Ibu. Dari saya tidak ada, Ibu. Belum Oke, ada, Ibu. jadi deal ya seperti itu. Jadi tadi nanti tidak ada akan lagi pertanyaan, Bu. Kenapa ya kok saya dapat nilainya jelek gitu ya? Karena saya tadi udah jelaskan, di 20% itu ketika kami temui ada indikasi kalian kecurangan, berarti yang 60% itu akan terganggu juga gitu. Ya. Oke, sementara saya mohon izin dulu 5 menit, saya ingin ke kamar mandi sebentar aja ya. Nah, nanti kita balik lagi. Oke ya, sambil kalian diskusi silahkan deal atau enggak dengan apa yang tadi telah saya sampaikan, nanti kita akan belajar. Baik, Bu.